Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah membaca firman-Mu, dan saat ini kami mohon pimpinan kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun kami, mengerti dan memahami, dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini dunia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh seorang brigadir, saudara, yang menewaskan dirinya di dalam mobil Alphard dan ditemukan ada lubang di atas kepalanya, saudara. Belum lagi seorang anak remaja berusia 14 tahun laki-laki, saudara, itu mencabuli seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Dan ditemukan bocah laki-laki yang 6 tahun ini setelah dicabuli meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu di kota Makassar juga didapati seorang anak remaja datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian 6 tahun yang lalu. Ketika itu dia masih kelas 3 SD, dia menyaksikan bagaimana papanya melakukan penganiayaan kepada mamanya dan meninggal dunia. Dan anak ini melihat bagaimana papanya menguburkan mamanya di dalam rumah mereka. Seorang laki-laki menyamar sebagai seorang perempuan dan menikahi seorang laki-laki. 2 pekan kemudian ditemukan bahwa wanita yang menyamar ini adalah seorang laki-laki. Kita pun juga dihebohkan dengan berbagai korupsi yang terjadi di Indonesia. Saudara, kejahatan yang terjadi saat ini seperti seolah-olah merupakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu hal yang menakutkan dan bukan sesuatu hal yang memalukan, saudara. Tetapi menganggap bahwa apa yang mereka alami itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka tidak dapat mengenali akan keberadaan dosa mereka? Lalu siapa yang akan menolong mereka untuk dapat menyadari dan mengenali akan dosa mereka? Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat mengenali akan dosa-dosa kita. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-7. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan jikalau aku pergi, dia akan mengutus Roh Kudus kepada kita. Yesus tidak membiarkan kita sendirian untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi Yesus akan mengutus Roh Kudus menjadi penolong, pendamping kita dalam kehidupan ini. Dan ketika Roh Kudus datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Apa yang dimaksud dengan menginsafkan, saudara? Kata menginsafkan ini dalam bahasa Yunani adalah eleko, yang berarti menyikapkan, membuktikan, atau meyakinkan, saudara. Meyakinkan, menegur manusia akan keberdosaan mereka. Dan karya Roh Kudus ketika menginsafkan manusia di dalam keberdosaan mereka,
Roh Kudus itu akan menyatakan keberdosaan manusia dan ketidakpercayaan manusia. Agar kita yang berdosa ini, saudara, dibangkitkan kesadarannya akan kesalahan yang dilakukan. Dan bukan hanya sekedar membangkitkan kesadaran kita akan kesalahan yang kita lakukan, tetapi kuasa Roh Kudus jugalah yang menuntun kita bahwa kita membutuhkan pengampunan dosa yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita diampuni. Oleh bilur-bilurnya dosa-dosa kita ditebus. Oleh bilur-bilurnya kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena dia adalah anak Allah yang benar, yang tidak bercacat, saudara. Dan di dalam keinsafan yang kita terima dari karya Roh Kudus itu akan menghasilkan pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan melalui pertobatan inilah kita sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Kita kembali kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Gerejawi yang bernama Agustinus? Kita tahu bagaimana kehidupan di masa lampaunya. Ketika dia belum mengenal Kristus, dia hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri Agustinus, dia disadarkan akan keberdosaannya dan dia membutuhkan kasih karunia Allah dan membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit, yang memberikan pengharapan. Sehingga dalam karya Allah Roh Kudus lah yang menginsafkan manusia, yang menginsafkan Agustinus. Maka Roh Kudus inilah yang mempengaruhi kehidupan Agustinus sehingga dari yang berdosa berbalik kepada Kristus dan hidup di dalam anugerah Allah, berbuah di dalam kasih Kristus. Sehingga kehidupan Bapak Agustinus adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa pengajaran-pengajaran Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, kepada sesama handai tolat. Sehingga keberadaan Agustinus pada saat itu yang telah dikuasai oleh Roh Kudus, dia menjadi berkat yang luar biasa. Jika Agustinus telah ditolong oleh kuasa Roh Kudus dan mengalami pertobatan, dan Agustinus telah diinsafkan terhadap dosa-dosanya. Apalagi saya dan saudara. Adakah dosa-dosa yang belum kita kenal di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan atau tidak? Bila pada saat ini kita minta kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita mengenali dosa kita, yang membawa kita kembali kepada Kristus dan mengubahkan hidup kita menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu kuasa Allah Roh Kudus yang menolong kami, agar kami dapat mengenali dosa-dosa kami. Dan kuasa Roh Kudus juga lah yang menuntun untuk dapat mengerti dan menolong hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.